Jadi kita jual. Jadi jangan kau yang ngatur. Itu saya nggak mau kan. Kan brengsek di Singapura. Dipikir kita bodoh aja. Dia tenderin perusahaan-perusahaan. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, hari ini saya tertarik mereaksi terkait dengan ekonomi yang mulai naik di Indonesia ini, dan Pak Prabowo mulai perang ekonomi. Singapura dibikin sesak nafas, tiru langkah Rusia, cekik Eropa. Jadi apa di sebalik video ini guys, saya juga ingin melihat yang Indonesia ini sebenarnya punya kuasa adidaya di bagian Asia ini, karena mereka punya sumber daya alam yang sangat banyak, dan apa saja sumber daya alam itu ada di Indonesia. Batu bara, nikel, bauksit, tambang emas, sumber gas, oil dan sebagainya. Itu bisa membentuk negara Indonesia ini menjadi negara maju dalam 5 ke 10 tahun akan datang di bawah kepimpinan Pak Prabowo. Jadi sekarang ini kenyalian Pak Prabowo ini sudah tidak terhitung lagi, karena beliau benar-benar ingin mencipta satu suasana ekonomi baru di Indonesia ini dengan lebih jauh ke depan lagi. Dan ini sudah tentu akan menguntungkan rakyat Indonesia, karena ini akan menjadikan sumber tenaga kerja di Indonesia itu akan bertambah melalui hilirisasi yang akan dibangun di Indonesia. Membangun pabrik-pabrik dan mencipta bahan jadi melalui bahan-bahan mentah itu tadi, tanpa mengekspor ke luar negeri lagi. Oke guys, apa di sebalik video ini? Yuk kita simak dulu video ini guys. Wow. Suatu pagi di Singapura, orang-orang mau tidur ngidupin lampu, tapi kok nggak nyala. Mesin-mesin di pabrik mati, internet lemot, harga barang naik. Sementara itu di Kartanegara, Pak Prabowo lagi nyantai sambil minum kopi, baca berita Singapura krisis energi. Kenapa bisa gini? Karena Indonesia akhirnya menghentikan ekspor energi murah ke Singapura. Nggak ada lagi gas murah, nggak ada lagi listrik subsidi. Singapura yang selama ini nyaman banget dengan pasokan dari Indonesia, sekarang harus cari alternatif yang lebih mahal. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma soal Singapura yang kelimpungan. Ini tentang Indonesia yang akhirnya sadar bahwa selama ini kita itu rugi besar. Jadi kebijakan ini bukan cuma soal ekonomi, tapi juga tentang geopolitik, strategi energi, dan bagaimana kita bisa keluar dari mentalitas murah untuk orang lain, mahal untuk diri sendiri. Sekarang mari kita bahas lebih dalam, kenapa Indonesia mengambil langkah ini, apa dampaknya buat Singapura, dan yang lebih penting, apakah kita benar-benar siap untuk mandiri. Jadi gini, selama bertahun-tahun Indonesia ini ibarat warung kopi di pinggir jalan yang jualan murah banget ke pelanggan tetapnya, Singapura. Gas alam dijual murah, listrik dikirim ke sana dengan harga yang lebih murah daripada yang kita pakai sendiri. Tapi lucunya saat kita butuh BBM, kita malah beli dari Singapura dengan harga mahal. Kenapa kita yang jadi rugi? Tapi sekarang Indonesia nggak mau lagi jadi mesin ATM buat negara lain. Prabowo datang dengan kebijakan stop ekspor gas murah. Hasilnya Singapura langsung panik. Negara kecil yang ekonominya tergantung sama pasokan energi dari luar ini, sekarang mulai kelabakan cari cara biar tetap bisa nyalain lampunya. Ini bukan cuma soal ekonomi, ini adalah langkah strategis yang bisa mengubah peta geopolitik Asia Tenggara. Dan sekarang pertanyaannya bukan lagi apa yang bisa Indonesia berikan ke Singapura, tapi bisakah Singapura bertahan tanpa Indonesia? Tuh, Kalau Singapura habis. bingung, yaitu urusan mereka. Tuh, sengsara lah Singapura. Strategi cerdas Presiden Prabowo, negara yang menguasai energi, menguasai dunia ya. Jadi intinya gini, negara yang menguasai energi, menguasai dunia di sekitarnya. Dan ini sudah terjadi di Rusia ke negara sekitarnya di Eropa. Nah sekarang negara kecil yang ekonominya sangat bergantung pada sumber daya dari luar ini menghadapi ancaman serius. Harga listrik akan melonjak, biaya operasional industri naik, dan kebijakan ekonominya goyah. Dan semua ini terjadi karena satu keputusan berani dari Presiden Prabowo Subianto.
yang pada akhirnya hal ini berpotensi menjadikan Indonesia penguasa baru dalam dinamika energi regional. Keputusan Presiden Prabowo untuk menghentikan ekspor gas dan listrik murah diumumkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada 20 Januari 2025. Betul-betul berani Dilakukan Prabowo. bersamaan dengan peresmian 37 proyek strategis ketenaga listrikan nasional yang mencakup 26 pembangkit listrik dan 11 transmisi, serta gardu induk di 18 provinsi. Ini adalah sebuah simbol bahwa Indonesia kini serius dalam membangun kemandirian energinya. Tapi kenapa keputusan ini begitu mengejutkan? Karena coba kalian pikirin, selama bertahun-tahun Indonesia terus mengalirkan gas murah ke Singapura yang mencapai 160 sampai 180 miliar British thermal unit per hari. Dari jumlah ini hampir 60% pasokannya berasal dari Indonesia. Dan yang lebih menyakitkan, harga gas yang dijual ke Singapura ternyata lebih murah dibandingkan harga di dalam negeri. Oh, itu yang sakit Sementara tuh. itu Indonesia justru mengimpor BBM dari Singapura dengan harga yang jauh lebih tinggi. Tengok ini. Artinya selama ini ada ketidakseimbangan yang merugikan Indonesia. Negara ini menjual gas murah lalu membeli BBM mahal dari Singapura. Miris banget kan? Betul. Hai. Negara gentarkan Indonesia gentarkan Asia Tenggara. Negara sekitarnya kena imbas. Buat Singapura, keputusan ini adalah pukulan telak. Negara yang tidak memiliki sumber daya alam sendiri, selama ini mengandalkan impor untuk bertahan. Kini tanpa gas murah dari Indonesia, Singapura harus buru-buru mencari pemasok baru. Dan masalahnya, mencari energi murah itu tidak gampang. Betul. Mereka bisa impor dari Australia dan Qatar, tapi harganya jauh lebih mahal. Mereka bisa beralih ke energi terbarukan, tapi itu butuh waktu dan investasi besar. Singkatnya, Singapura dalam keadaan genting. Dan bukan hanya Singapura yang kena dampaknya. Malaysia, dan Timor Malaysia Leste pun juga menghadapi tantangan besar karena selama ini bergantung pada energi Indonesia. Malaysia meskipun punya sumber energi sendiri, tetap menjadikan pasokan dari Indonesia sebagai bagian dari kebijakan energi nasionalnya. kena juga Malaysia. Timor Leste yang baru mulai merancang kemandirian energi harus berpikir keras bagaimana bertahan tanpa pasokan dari Indonesia. Kebijakan ini menandakan satu hal, Indonesia kini menjadi pemain utama dalam politik energi di Asia Tenggara. Sekarang Israel diramalkan akan menyerang ladang-ladang minyak Iran. Singapura kehilangan darah segar sumber Tapi kehidupan bukannya strategi. itu, Indonesia juga sedang mengembangkan energi terbarukan. Jika negara lain masih sibuk mencari Menarik cara nih, untuk ya. mengatasi krisis energi, Indonesia sudah melangkah lebih jauh. Prabowo melihat bahwa Indonesia punya potensi besar dalam biofuel, terutama dari jagung, tebu, dan kelapa sawit. Produk unggulan seperti B100, biodiesel 100% dari kelapa sawit, membuktikan bahwa Indonesia siap memasuki era baru dalam transisi energi bersih. Dengan strategi ini, Indonesia tidak hanya akan memenuhi kebutuhan dalam negeri, tapi juga menjadi pemasok utama energi terbarukan untuk Asia dan Eropa. Dan ini bukan cuma soal ekonomi, ini juga soal geopolitik dan pertahanan. Oke guys, sekejap. Ini sangat menarik untuk dibahaskan ini terkait dengan energi yang ada di Indonesia yang selama ini mereka hanya menjual dalam bahan mentah dan murah kepada negara luar, termasuklah Singapura dan juga Malaysia. Walaupun Malaysia memang ada gas dan oil sendiri ya, tetapi mungkin itu berada di Sabah dan Sarawak dan mungkin tidak mencukupi untuk Semenanjung dan memerlukan energi daripada Indonesia. Tetapi kini apabila Indonesia sudah menghentikan kesemua ekspor bahan-bahan mentah ini, sudah tentu negara-negara sekitarnya itu akan mencari alternatif lain. Dan ini sebenarnya saya bukan pasal negara jiran tetangga tidak memberi bantuan apa segala, tetapi sebenarnya Indonesia punya rakyat yang banyak ya, yang untuk diberikan lagi utama sebenarnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini itu memang sangat sesuai pada saat ini. Karena apa yang dibutuhkan di negara Indonesia itu lebih utama dan ekonomi Indonesia itu akan berkembang lebih baik selepas ini.
apabila mereka hanya menggunakan di dalam negeri sendiri dan juga membuat barang-barang bahan jadi daripada bahan-bahan mentah mereka sendiri. Jadi sebenarnya kenyalian Pak Prabowo untuk menghentikan segala bahan-bahan mentah ini untuk diekspor ini menjadi tumpuan dunia sebenarnya, dan Indonesia akan mandiri, berdikari sendiri dan berdiri di kaki sendiri. Ini yang pentingnya. Jadi soal negara lain seperti kata Edmin tadi, itu biarlah mereka mencari alternatif. Yang pentingnya Indonesia itu akan menjadi kuasa energi di Asia dan dunia selepas ini. Wah, ini sangat berani dan menarik apa yang dilakukan Pak Prabowo ini, guys. Kita langsung. Sejarah membuktikan negara yang menguasai energi menguasai dunia. Betul. Coba lihat Rusia dalam konfliknya dengan Ukraina. Rusia memutus pasokan gas ke Eropa sebagai strategi politik dan efeknya luar biasa. No. Harga energi melonjak, ekonomi negara-negara Eropa terguncang, dan mereka harus berpikir ulang soal ketergantungan pada Rusia. Betul. Indonesia sedang berpotensi melakukan hal yang mirip, tapi dalam skala yang berbeda, dengan menghentikan ekspor energi murah. Indonesia mengamankan sumber dayanya sendiri, memperkuat ekonominya, dan menegaskan posisinya di panggung dunia. Langkah ini sejalan dengan prinsip bahwa kemenangan dalam sistem pertahanan berada di tangan mereka yang menguasai energi. No. Jadi keputusan Presiden Prabowo ini bukan sekedar soal ekonomi, tetapi juga strategi geopolitik yang cerdas. Mantap lah. Dan menariknya, ini bukan hanya soal gas atau listrik. Prabowo juga mengambil kebijakan penting dalam hal devisa hasil ekspor atau DHE. Dulu setiap tahun triliunan rupiah dari Indonesia mengalir ke Singapura. Tahun 2024 aja aliran dana dari Indonesia ke luar negeri mencapai angka yang mencengangkan. Ke Singapura 4.806 triliun, setara 54% dari PDB Singapura. Ke Amerika Serikat 47 triliun, ke Tiongkok 931,8 triliun. Dengan kebijakan baru ini, eksportir wajib menempatkan devisa mereka di Bank Nasional minimal selama 1 tahun. No. Nah, ini artinya uang yang selama ini kabur ke luar negeri sekarang harus berputar di dalam negeri. Dan bagi Singapura ini berarti kehilangan sumber dana segar yang selama ini menopang sistem perbankan dan ekonominya. Analoginya mereka kehabisan darah segar untuk berdiri. Dan Indonesia siap jadi pemimpin baru dalam geopolitik energi di Asia. Nah, seolah-olah ini memulai perang ekonomi dengan strategi yang cerdas. Presiden Prabowo emang gak bisa diremehkan soal strategi. Keren kan? Memang keren, guys, ya. Prabowo Iran mengatakan kalau ladang minyak dan gas mereka diserang, mereka akan balas menyerang ladang-ladang minyak gas sekutu-sekutu Amerika. Kali ini betul-betul perang Indonesia ekonomi. sadar kalau selama ini kita lebih sering jadi tukang servis energi buat negara lain, sementara rakyatnya sendiri harus bayar lebih mahal. Nah, keputusan Presiden Prabowo untuk menghentikan ekspor energi murah bukan cuma soal langkah ekonomi, tapi juga pernyataan tegas. Indonesia nggak mau lagi jadi mesin ATM buat negara lain, atau bahkan kita nggak mau lagi jadi sapi perah. Dampaknya Singapura goyang. Negara kecil yang selama ini hidup nyaman dengan pasokan energi murah dari Indonesia yang kita suapin dengan harga murah, sekarang harus berpikir keras gimana caranya bertahan kalau mereka impor dari Australia dan Qatar harganya jauh lebih mahal. Nah, sementara itu Indonesia justru beralih ke energi terbarukan, memperkuat ketahanan ekonomi dan memastikan sumber daya kita lebih banyak dinikmati sendiri. Bukan cuma itu, kebijakan devisa hasil ekspor atau DHE juga bikin uang yang selama ini ngalir ke luar negeri sekarang tetap berputar di dalam negeri. Singapura kehilangan sumber dana besar, sementara Indonesia justru makin mandiri. Jadi mari kita rangkum. Indonesia menghentikan ekspor energi murah ke Singapura, Singapura panik. Indonesia mengembangkan biofuel dan energi terbarukan, masa depan energi lebih kuat. Indonesia menerapkan kebijakan devisa hasil ekspor, uang tetap di dalam negeri. Indonesia tidak lagi mau jadi pemberi diskon besar bagi negara lain. Ekonomi nasional semakin mandiri.
Dunia kini menyaksikan lahirnya kekuatan baru dalam peta energi Kekuatan global. baru guys. Indonesia yang dulu hanya menjadi pemasok energi murah bagi negara lain, kini berani mengambil kendali atas kekayaannya sendiri. Dan sekarang Mantap. pertanyaannya bukan lagi apa yang bisa Indonesia berikan ke Singapura, tapi bisakah Singapura bertahan tanpa Indonesia? Nah, diskusikan pendapat kalian di kolom komentar video ini, karena diskusi kalian yang akan membawa topik ini jauh lebih berkembang. Oke, Dan subscribe kita ya, ulas guys jika ya. kalian suka dengan pembahasan geopolitik Indonesia di mata dunia. Terima kasih. Oke guys, ini mungkin satu kejutan ya untuk negara-negara tetangga ataupun negara di dunia lah. Sebab Indonesia ini bukan saja menghentikan ekspor ini secara perlahan-lahan kepada negara tetangga, tetapi juga kepada Uni Eropa, kepada Amerika, dan ini mengejutkan semua pihak dengan kenyalian Pak Prabowo ini. Apa yang dia lakukan ini sebenarnya adalah untuk kepentingan rakyat Indonesia, untuk kepentingan Indonesia itu sendiri, dan Indonesia bisa menjadi negara yang mandiri, negara yang memang punya bahan mentah dan bisa untuk dihilirisasikan melalui pembangunan fabrik-fabrik yang mencipta berjuta-juta peluang pekerjaan kepada rakyat Indonesia. Begitu juga apabila ekspor energi ini dihentikan kepada Singapura, malahan digunakan di negara Indonesia sendiri. Ini akan menjadikan BBM itu menjadi murah ya di Indonesia, dan sebenarnya Presiden Pak Prabowo ini juga telah mengimplementasikan serangkaian strategi cerdas ini untuk menjadikan Indonesia sebagai raksasa di Asia Tenggara, yang mana langkah-langkah ini telah dilakukan di mana untuk memperkuatkan kemandirian Indonesia itu sendiri, tetapi juga Indonesia sebenarnya telah mempengaruhi dinamika global ini. Maka ramailah ataupun beberapa negara lah bukan saja di Asia Tenggara ya, termasuk di Uni Eropa juga, khususnya yang utama itu adalah Singapura tadi, mungkin akan merubah pola pikir mereka juga. Jadi penghentian ekspor energi ini salah satu bagi saya lah, ini adalah kebijakan utama yang diterapkan oleh Pak Prabowo dalam menghentikan ekspor gas dan listrik ini secara berperingkat-peringkat ataupun step by step. Ini memastikan kecukupan energi di dalam negeri sendiri, dan langkah ini juga bertujuan sebenarnya untuk mengurangi kebergantungan import Indonesia dari negara luar. Jadi keputusan ini sebenarnya memberikan tekanan pada negara-negara yang memerlukan pasokan daripada Indonesia, termasuklah Singapura dan juga Malaysia. Tapi Malaysia masih punya sumber energi daripada Sabah dan Sarawak. Jadi mungkin ada reaksi lain lagi lah yang dari sudut geopolitik dan juga kerjasama antara negara. Meskipun dengan kebijakan menghentikan ekspor ini, Indonesia tetap menjalin hubungan kerjasama dengan negara tetangga, karena mungkin ada dari beberapa sudut yang mereka saling memerlukan. Apapun guys, walaupun sedemikian, itu adalah hak Indonesia untuk menghentikan ekspor itu, karena bahan-bahan itu adalah bahan mentah mereka sendiri. Jadi terpulang kepada negara tetangga bagaimana sudut pandang mereka kepada Indonesia. Bagi saya tidak masalah Indonesia menghentikan ekspor, karena itu adalah hak mereka sendiri. Jadi soal negara lain itu biar negara lain selesaikan. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini saya sangat respect dan juga salut. Ini untuk demi untuk negara Indonesia sendiri dan juga rakyatnya punya peluang pekerjaan untuk kecukupan di dalam negeri sendiri. Jadi bagaimana menurut pandangan kalian guys terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio.
Kalani Studio.